Hari ini saya mempraktekkan di Talun, Krandon, Desa Krandon. Nah ini sampah-sampah yang emang kalau kayak gini mau dipilah nggak mungkin kan Pak? Kalau kayak gini kan nggak mungkin dipilah kan Pak? Nggak mungkin dipilah kalau model kayak gini. Siapa yang mau milah? Coba, ini mau dipilah kayak gini. Nih. Memang banyak yang menyatakan ini ajaran sesat. Tapi kan cara-caranya nggak begitu, kan ada bakterinya yang masuk yang bisa mengurai. Berapa nilai penguraiannya di dalam tanah? Ya, plastik tutup botol gelas aqua misalnya mineral itu paling setahun. Kalau plastik model ginian lah 6 bulan 5 bulan berhenti semua. Nah kalau kayak gini didiamkan di masyarakat nggak ada upaya apa-apa, terus ngapain gitu loh. Nah, kan jadi penyakit ini. Padahal ini kan kita langsung untuk bikin pertanian. Maka dari itu kita saksikan, simak cara-caranya ya, biar bisa dipraktekkan di tempat kalian. Nah Pak, kalau beresin sampah dengan cara gini kan mudah kan Pak nanti Pak? Jadi sebetulnya sampah-sampah yang ada di kebun, di rumah yang sudah bertahun-tahun gak diapa-apain itu kan membahayakan. Justru mikroplastik itu ya kayak gini nyebarnya. Saya nggak sadar bakteri-bakterinya bertebangan tuh kemana-mana. Nah tapi kalau dikubur, pertanyaannya bagaimana dengan mikroplastik? Ya biarkan bumi yang mengatur dengan sistemnya. Ada istilahnya makrokosmos. Nah kayak gini masih di lubang. Kita akan memberikan mikrobakterinya, mikroorganisme lokal. Bahan-bahannya semua ada di sini ya Pak. Ini ramuan-ramuan kerajaan Jawa. Semua Pak. Gak apa-apa Pak. Nanti saya buatkan Bapak untuk 1000 liter. Jadi ini 1 liter bisa untuk 1 ton air Pak. 1 kubik atau 1000 liter. Jadi gas metan, gas amoniak, dan gas-gas yang lainnya akan diurai. Termasuk bakteri jahat dirubah menjadi bakteri baik oleh mikroorganisme lokal ini. Saksikan bimbingan teknisnya di Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Nah ini nih sahabat saya, Pak Uji, tukang sepeda, bengkel sepeda, tapi dedikasinya untuk alam. Ini namanya sampah tanpa dipilah. Tapi saya bingung, berpendapat tapi tidak melakukan kegiatan apapun sampai sampahnya menggunung di kebun-kebun, menggunung di TPA-TPA. Alat-alat sampahnya miliaran, ratusan juta, tapi sampahnya nambah banyak. Alatnya semakin mahal, sampahnya semakin banyak. Ya, tidak usah membahas berapa lama diurai sampah di dalam tanah. Tapi yang kita bahas berapa lamakah sampah musnah di permukaan bumi. Pakku kan lihat tadi gundukan sampah ya, kan kelihatan di mata kita. Ya sekarang hilang nggak Pakku? Nah hilang. Nah urusan lebur melebur nanti kembalikan ke tanah, bukan begitu ya Pakku ya? Nah ini pengurainya adalah kotoran sapi segar yang baru keluar dari pantat sapi. Kita campur mol, gitu caranya ya. Ini juga, ayo kita praktekin ya. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Ambil lagi molnya, jaduk. Oleh bambu, boleh apapun. Ternyata bahan-bahannya semua ada kan di lingkungan kita ini.
Kalau tidak ada kotoran sapi ya kotoran manusia. Kenapa kotoran manusia? Ya nanti kalau pengen tahu, undang saya untuk bimbingan teknis di wilayah Anda. Tuh, kasih mol. Coba pertanyaannya, tadi kan banyak lalat. Ada lalat nggak setelah dikasih mol? Tidak ada lalatnya. Oke, sekarang masukkan. Gimana Pak? Lalatnya takut. Iya, lalatnya takut. Coba yang ini kotoran sapi kan tadi banyak lalat. Terus kasih mol, tak ada lalat sekarang. Nah, diaduk-aduk ya, seger banget. Oke, sekarang sampah organiknya Pak, dimasukin Pak nanti. Nah, ini sampah-sampah organik kita masukin. Tuh, masukin. Setelah sampah anorganik, kita masukin sampah-sampah organik. Kalau mau tahu, ini yang tanpa menggunakan mol, dikubur, hancur tapi masih ada tersisa. Ya, nanti kita akan tumpuk lagi dengan menggunakan mol. Lalernya nggak ada kan? Tuh Bu, tadinya lalernya banyak Bu di sini. Kagak ada. Hah? Nanti saya kasih pelatihannya Bu. Pokoknya kalau mau hati-hati Bu. Nah ini syaratnya supaya plastik dan lain-lainnya termasuk sampah organik bisa terurai. Itu harus ada kandungan-kandungan diantaranya ini. Dedebok pisang. Pengganti dedebok pisang pakai onceng gondok. Gitu dong. Jadi di kebun nanam pisang juga untuk bantu sampah-sampah kita biar nggak mau berserakan, masukin ke tanah, dikubur. Awas jatuhnya, kita adain. Kemudian pelepah pisang ini dibelah bagaikan membelah lautan. Nah, tinggal diletakkan di tanah. Nah, nih Pak, sebelah sini Pak. Nah, begini Pak Bu, kondisinya ya, masukin aja semua. Itu nggak usah dibelah, masukin aja. Ini termasuk ini nih, boleh? Mau ya, menurut Mamang kayak bikin media tanam supaya subur mudah nggak cara kayak gini? Ya, mudah. Mudah toh? Tahu, ya. Sampah jadi bersih, kita punya tanaman. Betul. Nah, gitu ya. Ini adalah proses paling terpenting dalam proses pertanian purba. Kotoran sapi yang segar bugar ya, kita siramkan ke media tadi. Pelan-pelan Pak, awas nyiprat Pak. Nah, ini bakteri pengurainya. Kajiannya apa? Ada kotoran sapi. Kalau mau tahu, nanti ikut bimbingan teknisnya di Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Buntang, Kabupaten Cirebon, pada hari Jumat. Bisa Pak? Jumat setelah pada Jumat ya. Ini kotoran sapi Bu. Udah nggak bau Bu. Ya, tadi bau banget ini. Ada lalat nggak Pak? Ada. Biasanya kan banyak ya. Karena mikrobakteri atau mikroorganisme yang kita buat ini langsung mengurai gas metan, gas amoniak yang ada di kotoran sapi. Berapa lama kotoran sapi ini bisa ditanam, media ini bisa ditanam? Hari ini langsung ditanam. Lihat nanti sesi berikutnya. Oke, lanjut ya. Tutup pakai tanah. Ditutup tanah. Ya udah selesai, sampahnya habis, hilang. Selalu bertanya leburnya kapan gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan bingung Pak. Kalau lebur ya ratusan tahun lah, nggak lebur-lebur, puluhan tahun.
Jadi tanah leburnya kapan? Yang sudah Bu, saya 1 tahun itu udah lebur semua Bu. Aqua hilang, botol aqua, gelas aqua, kantong kresek, maaf, pembalut wanita, popok bayi mengecil. Ya kalau plastik-plastik yang jenis tebal itu ya kita perlu waktu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Nggak ratusan tahun Pak. Sekarang jadi masalahnya seperti ini Pak. Kita membahas ratusan tahun, tapi kita tidak melakukan apa-apa gitu kan. Ya sama dengan pembodohan gitu loh. Yang kita lakukan apa? Ini ketahanan pangan. Kita langsung tanam Pak. Jadi cabai, jadi tomat, jadi sayuran gitu. Nah ini urutannya sudah hampir selesai. Jadi tahapan-tahapannya sangat sederhana. Intinya membangun ketahanan pangan, gak usah lahannya luas-luas. Di kebun belakang rumah aja sudah bisa. Kendala nggak ada pupuk. Ini pupuknya sudah disiapkan semua sama Allah nih. Tuh di Al-Baqarah disebutkan, di An-Nahl disebutkan, di Ar-Rum disebutkan, ya semua disebutkan. Apalagi tentang kajian mall ini disebutkan. Nah pengen tahu seperti apa kajiannya, nanti hari Jumat tanggal berapa Pak Kuwu? Besok 19 tanggal 19 kita habis pada Jumat ada bimbingan teknik bersama mahasiswa KKN UIN Pak ya, Iya. UIN Cirebon, Syekh Nurjati. Silakan ikut hadir, ditunggu. Nah, selesai dibuat guludan oleh Mang Uyi, ini rapi ya, dibersihkan sampah-sampahnya, kemudian disiram lagi. Tuh, belum dilatih dia udah tahu duluan. Kuburan. Oh biasa di kuburan Mang Uyi. Boleh Bu. Nah ini disiram lagi oleh Mo. Gini kan Pak, urutannya udah selesai. Nah ditanam Mang Uyi, bentar masih ada sedikit airnya. Nah, giliran nanam ibu sama bapak lah. Enggak. Penanaman perdana oleh tuan rumah tanaman cabai. Jarak 40 cm Bu, 2 jari Bu, 2 kilan. Diukur pakai 2 kilan. Oke. Nah, supaya tanamannya bagus. Nanti tanggung jawab saya kasih tahu Mang Uji gua sering nengok sini nih. Kontraktor sampah nanti. Anggur tuh, Pak. Ah, boleh. Nanti ini buat tanam anggur bagus, Pak. Nanti tinggal bikin rambatan aja. Ini cabenya mau diterusin nggak? Sayang nih. Nah, ini. Nah, betul, Pak. Wah, ini Bapak sudah biasa di pertanian kayaknya. Dah, cukup, Mang Uyi. Wah, nih ibu cekatan sekali. Jangan pernah memasukkan bambu ya. Itu bambu tuh nanti asal muasalnya fusarium. Pokoknya kalau bikin tegakan jangan bambu. Oh iya. Pakai tambang aja, pakai tali atau pakai besi. Nanti ibu tancap sana, tancap sini, tarik, Pak. Gitu, Pak. Jangan. Ditancap di sini Pak, bambunya boleh, tancap sana boleh, kalau nggak besi Pak. Oh iya. Kemudian ditarik Pak garis, cuk. Iya kasih benang. Saran saya besi Pak. Jadi pohon cabai itu banyak kena fusarium, salah satunya dari bambu yang membusuk. Nah orang-orang kan bingung Pak, obatnya apa fusarium gitu kan? Ya jangan masukin bambu. Alhamdulillah. Siram lagi Mang Uyi. Nih ibunya nih, tangannya disiram nih. Tanah yang dekat sampah nih, yang sudah jadi humus atau kompos tahunan diayak. Tuh, sama Mang Uyi diayak. Nanti dijadikan media tanam untuk di rumah. Medianya adalah, nah ini medianya nih. Kita ikuti video berikutnya. Uji dimasukin ke polybag, bukan polybag siapa namanya, botol galon ya.
supaya berdiri aja situ Pak. Sini saya pegangin. Sok. Sok pakai tangan berdua Pak. Enggak, itu tanahnya masukin. Tuh sampai penuh. Sampai penuh. Caranya begini ya. Sampai penuh. Ya, diratain. Nah, untuk meratakannya kita disiram. Angkat Bang Wi. Sip. Up. Lalu masukin ke situ Bang Wi. Dan itu disiram nanti. Yes. Silakan siram sampai airnya jatuh ke bawah. Ya. Nah, ini yang sudah dikasih mol nih. Tuh. Siram. Tiap hari ya Bu. Ini airnya kan jatuh ke bawah nih Pak. Nah, airnya itu sudah membentuk pupuk organik cair Pak. Disaring, kemudian nanti nggak kehilangan air Pak. Tarik lagi ya. Nah udah ditanam ini, beres. Nanti airnya ke bawah tuh, tiap hari Bu disiram. Nanti kalau udah penuh tinggal buang aja Pak, nggak susah. Nah, mikroorganisme lokal kita langsung tanam. Udah jadi deh cabenya. Udah tinggal disiram lagi, mau sekali lagi itu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lama-lama turun ke bawah airnya Pak. Dah, bismillah ya. Dah. Tapi galon ini nggak kebuang ya? Oh iya, nih galon-galonnya banyak tuh. Bang Wi, ikut saya Bang Wi sini. Boleh. Baik, hari ini kita sudah selesai melakukan proses pertanian purba, mengolah sampah tanpa dipilah langsung jadi media tanam. Ditanam hari ini, tidak nunggu besok, lusa, tahun depan dan lain-lain. Sekarang saya minta pendapat ke Bapak selaku tuan rumah yang punya kebun dan sampahnya menggunung. Menurut Bapak bagaimana dengan metode ini? Sangat luar biasa karena apa sih, bisa menanggulangi sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Jadi yang saya jadi menurutnya Pak, jangan pernah membahas leburnya berapa lama dari sampah, betul nggak? Betul. Kalau lebur lama disimpan di muka bumi, masukin ke bumi, tutup dengan mikroorganisme nikel, kemudian pakai kotoran sapi. Urusan lebur melebur, biarkan tata surya kita, alam semesta kita yang melebur, gitu ya. Saya mau nanya, ini pelaku penguburan sampah, metode begini di masyarakat bagaimana diterapkan? Mudah nggak? Ya, mudah, sangat dikerjakan. Sangat mudah ya? Ya, sangat mudah dikerjakan. Jadi artinya sekali mengerjakan akan ingat selalu kan? Iya, sangat sekali. Itu yang namanya budaya mengolah sampah menjadi pertanian yang akhirnya menjadi ekonomi sirkular, ekonomi berkelanjutan Pak. Dari mana? Pohon cabai ini berbuah Bu. Berbuah, duitnya bisa dimakan dan bisa diolah untuk jadi pertanian. Salam sehat dari Sultan Sehat. Sultan Sehat siap hadir di kota Anda. Membangun peradaban baru di muka bumi. Menjadikan bumi kembali pada fitrahnya.